Salam saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang siap untuk menyembah-Mu. Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami. Kami mau diubahkan sekali lagi melalui ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk meresponi undangan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh datang menghampiri tatamu. Dan Roh Kudus juga menggerakkan kami untuk meresponi firman yang akan kami dengar. Sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia. Karena firman ini adalah firman yang datang daripada Engkau Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami secara pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dipakai untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagu cinta yang syairnya kira-kira begitu. Aku mau makan, aku ingat kamu. Aku mau tidur, aku ingat kamu. Aku mau jalan, ku ingat kamu. Aku sedang bingung, ku ingat kamu. Aku sedang sedih, ku ingat kamu. Aku sedang bosan, ku ingat kamu. Oh cintaku. Jangan tebak lagu apa itu ya. Itu lagu menceritakan tentang ketika dia mencintai seseorang, hatinya itu setiap melihat apapun, perasaan apapun, dia ungkapkan bahwa dia mengingat akan yang dicintainya itu. Pada waktu orang jatuh cinta, ya ia mewarnai segala aspek kehidupan seseorang itu. Namun satu pertanyaan buat kita di pagi ini, pertanyaan buat kita hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita juga mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan? Apakah kita mengatakan kepada Tuhan, pada waktu aku makan, aku ingat Tuhan. Pada waktu aku tidur, aku ingat Tuhan. Pada waktu aku sedih, aku ingat Tuhan. Pada waktu aku happy, aku ingat Tuhan. Seringkali persoalannya menjadi berbeda pada waktu kita berbicara tentang Tuhan. Ya, seringkali saya katakan ini memang aneh sekali. Anehnya gimana? Kalau ini buat Allah, ini buat Tuhan, ini bagianku. Jangan campur tangan ya. Ini urusan Allah, ini urusanku sendiri. Ini hidupku, jangan dari urusan Allah. Aku makan, ya aku makan aja tanpa perlu ingat Dia yang memberi aku makan. Aku hidup, ya hidup tanpa bersyukur kepada Sang Pemberi kehidupan. Seringkali itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku. Seringkali kita lupa bahwa sampai hari ini, kita bisa sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 10 di sana dikatakan, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kita seringkali lupa bahwa setiap pagi kita bangun, kita mendapatkan anugerah Tuhan. Setiap pagi kita membuka mata kita merasakan udara segar itu, kita merasakan hangatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lupakan hal itu. Seringkali kita bangun, kita langsung, apa yang kita lihat dulu? Cari handphone dulu di samping tempat tidur. Kita buka dulu, ada WhatsApp apa yang menarik dulu. Ya kan? Saya sangat terkejut ada jemaat yang bisa menteks aku pada pukul 4 pagi. Dia bisa mengirimkan satu pesan selamat pagi. Ya kan, lalu aku berpikir, saya tidak menyalahkan dia ya, saya sayang dia. Saya katakan, dia bisa bangun pagi-pagi dan menyapa saya. Tetapi seberapa seringkah kita di pagi hari bangun, kita menyapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema khotbah hari ini adalah worship is my life, not my role. Ibadah adalah hidupku, bukan peranku, bukan statusku. Ya, role itu berbicara tentang peran sebagai seorang Kristen. Tapi saya katakan ibadah itu merupakan hidup kita, merupakan yang kita hidupi sepanjang hari, sepanjang waktu di dalam kehidupan ini.
Tolong tanya saudara-saudaraku, apakah hidup kita sudah menjadi ibadah kepada Tuhan? Saya ingin mengajak, mari kita melihat satu bagian dari Alkitab. Yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 36 sampai pasal 12 ayat 1. Cuma 2 ayat aja ya saudara-saudaraku. Roma pasal 11 ayat 36 sampai Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita sama-sama bacakannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apabila kita berbicara tentang ibadah, kita berbicara tentang penyembahan, pembicaraan itu harus dimulai dari sejak penciptaan manusia. Kita akan melihat kembali bagaimana sejarah penciptaan manusia. Di sana dikatakan, we are created for worship. Kenapa bisa kita katakan seperti itu ya? We are created for worship. Contohnya, kita semua percaya atau tidak, kita sadar atau tidak, kita di dalam kehidupan kita seringkali menyembah sesuatu, di dalam kehidupan kita menyanjung seseorang, kita meninggikan bahkan mendewakan sesuatu, dan itu sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Pada waktu Allah menciptakan manusia, kebutuhan akan penyembahan itu ditanamkan di dalam setiap jiwa manusia, seperti darah di dalam nadi manusia. Kita bayangkan nadi di dalam tubuh kita itu sudah ada darahnya, sudah ditanamkan semuanya itu. Proses jalannya itu sudah ada. Dan demikian juga pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu dengan menanamkan satu pesan bahwa engkau adalah seorang penyembah. Kita diciptakan sebagai homo adorans. Apa itu homo adorans? Homo adorans itu adalah manusia penyembah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, secara naluri kita pasti mencari Allah untuk kita sembah. Secara naluri kita mencari sesuatu untuk kita agungkan, untuk kita dewakan di dalam kehidupan ini. Namun sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam pencobaan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi dapat menyembah Allah secara alamiah lagi. Secara alamiah itu Adam dan Hawa tidak bisa menyembah Allah yang benar lagi. Sebab sejak saat itu dosa menyebabkan kematian rohani. Kematian rohani itu ya shalom di antara manusia dengan Allah itu yang indah sekali. The whole completeness of shalom itu pecah. Pada waktu pecah itu hubungan Allah dengan manusia itu sudah retak. Tidak baik lagi. Kita tidak bisa menyembah Dia lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan, hubungan manusia dengan manusia menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia dengan dirinya sendiri juga menjadi rusak. Di tengah-tengah kehidupan ini tidak ada shalom lagi. Namun yang uniknya saudara-saudaraku, dosa itu tidak meniadakan hubungan ataupun kebutuhan akan insting penyembahan kita. Dan itu menyebabkan manusia mulai menyembah hal-hal lain selain Allah. Karena dosa itu menyebabkan shalom yang indah itu retak, tidak bisa lagi komunikasi dengan Allah. Akhirnya apa? Manusia mencari Allah-Allah lain. Saya sering mencontohkan bahwa manusia itu bagaikan sebuah radio. Bagaimana kita katakan manusia penyembah itu diumpamakan sebagai sebuah radio ya. Nah, radio itu memang didesain untuk menangkap gelombang. Manusia itu diciptakan untuk menangkap gelombang juga, tetapi gelombang-gelombangnya itu adalah gelombang dari Tuhan. Nah, radio itu mulai mencari gelombang, radio itu mulai menangkap gelombang. Namun karena dosa manusia itu, radio tersebut bagaikan itu jadi sebuah frekuensi yang rusak, yang tidak akurat lagi. Akhirnya kalau satu radio tidak mencari frekuensi yang tepat, tidak menangkap gelombang yang tepat, maka tidak akan ada suara. Saya percaya Anda pernah mengalami keberadaan sebuah radio di kehidupan Anda ya. Anda masih dengar radio saat ini?
Masih ya. Pada waktu kita mencari radio JA FM, kita harus putar ke 101 supaya gelombangnya itu kita dapat. Ya kan? Nah seringkali dalam kehidupan manusia itu dia mencari gelombang, dia mencari frekuensi kepada Allah itu, tetapi dia tidak mendapatkannya. Akhirnya dia mencari apa? Mendapatkan frekuensi-frekuensi yang lain. Akhirnya dia seperti sebuah radio yang rusak, yang tidak dapat menangkap gelombang lagi. Dan bukan Allah yang sejati yang dia dapatkan lagi. Tetapi kehidupan ini, manusia ini tetap mencari sesuatu untuk diagungkan, untuk ditinggikan. Saya kasih contoh, misalkan pada waktu orang melihat pohon besar sekali, lalu orang mengatakan, wah ini pohon ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Pohon itu besar, kokoh, kuat. Nah akhirnya orang menjadi apa? Pergi menyembah dia. Betul ya? Lalu apa lagi? Orang melihat tokoh-tokoh, ya di sejarah bangsa China itu banyak sekali tokoh-tokoh. Lalu mungkin tokoh-tokoh itu ada pahlawannya, jenderal-jenderal yang pergi berperang dan bisa memenangkan banyak peperangan tersebut. Lalu setelah jenderal tersebut meninggal, maka itu mulai disembah. Wah raja jenderal ini bisa menolong kita, jenderal ini bisa menolong, membantu, melindungi kita. Mari kita menyembahnya dia. Mereka percaya bahwa dia punya kekuatan untuk menolong dia. Dia percaya bahwa orang yang disembah itu punya kemampuan untuk melindungi dia walaupun dia sudah pergi. Nah saudara-saudaraku, ini membuktikan bahwa seringkali manusia itu mencari sesuatu yang bisa disembah tanpa mereka sadari bahwa arah penyembahannya sudah salah arah. Di dalam jiwa manusia terdapat teluk yang tak terbatas yang hanya dapat diisi oleh Allah sendiri. Di dalam kehidupan kita punya satu titik yang dalam sekali, yang kita merasa kosong sekali kalau tanpa Allah itu. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah hari ini kita bisa menyembah kepada Allah. Karena apa? Kita menangkap frekuensi yang tepat kepada Allah kita. Kita dapat menyembah kepada Allah karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Coba kalau kita membayangkan semua itu kita tanpa Tuhan Yesus. Tidak ada ibadah di tengah-tengah kehidupan ini. Nah saudara-saudara sekalian, akhirnya banyak orang yang tidak menangkap siaran itu. Dan akhirnya dia menyembah kepada Allah-Allah lain. Kita melihat bagian Alkitab ini, Filipi pasal 3 ayat 19. Di sana dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka mata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Di Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan di Roma pasal 1 ayat 25. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji-puji selama-lamanya itu. Nah saudara-saudaraku, penyembah berhala bukan hanya mereka yang memegang dupa, membakar dupa dan bersujud di depan patung. Penyembahan berhala itu lebih luas daripada penyembahan sebuah patung. Apapun dapat menjadi penyembahan berhala, yaitu di zaman sekarang ini. Misalkan ideologi, pemikiran, kepandaian, kesehatan, karir, keluarga, uang dan sebagainya. Apa yang disebut dengan berhala? Kalau Anda menganggap itu lebih penting daripada Allah, maka itulah berhala kamu. Seringkali kita menganggap apa? Uang lebih penting. Kita menganggap apa? Kesehatan lebih penting. Kita menganggap apa? Keluarga lebih penting. Memang betul, saya nggak mengatakan itu salah. Tetapi kalau Anda menggantikan posisi Allah dengan hal-hal demikian, saya katakan Anda juga menjadi penyembah berhala. Di dalam gereja ada penyembah berhala enggak? Ada. Contohnya, aku tidak bisa menyembah Allah apabila aku memakai lagu hymn. Atau ada yang mengatakan sebaliknya. Lalu ada juga yang mengatakan aku suka ibadah di gereja ini karena musiknya itu bagus dan menarik. Lalu ada yang juga mengatakan kepada saya tidak mau datang ke gereja apabila pendeta A ataupun pendeta B yang berkhotbah. Lalu ada yang meresponin, wah ibadah hari ini sangat memberkati sekali karena lagu-lagu yang dinyanyikannya sangat mengena di hati. Pemimpin liturginya itu pintar memimpin sekali. Lalu apa lagi? Pendetanya itu lucu sekali pada waktu khotbah. Aku senang dengar dia khotbah.
Dan tanpa sadar, kita menempatkan orang-orang itu, objek-objek itu di dalam kehidupan kita lebih daripada Allah. Tolong tanya saudara-saudaraku sekalian, kita datang ke ibadat Tuhan, apa yang kita cari? Apa yang kita lihat? Jujur saya juga katakan seperti itu kepada diriku sendiri. Seringkali aku duduk di depan, baris pertama. Lalu aku datang dengan hati yang sudah siap menyembah kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba pianis memainkan not yang salah. Dia tangannya split, lalu nada itu false deh. Ya kan? Lalu PL-nya itu nggak serentak dengan suara pianonya itu pada waktu nyanyi. Apalagi kalau PL-nya itu pemimpin liturgos ya, itu menyanyi dengan nada yang false. Itu langsung pikiranku itu langsung lari daripada Tuhan. Saya langsung berpikir, ada apa dengan pianis itu? Ada apa dengan pemimpin liturgi itu? Ada apa? Apa yang terjadi? Akhirnya itu merusak ibadahku. Saya seringkali katakan kepada Tuhan, Tuhan tutup telingaku supaya aku juga gak mendengar hal-hal seperti itu. Biarlah semuanya itu ditujukan kepada Tuhan. Saya bukan menikmati suara piano, saya bukan menikmati suara yang memimpin, saya bukan menikmati apa yang mereka nyanyikan, tetapi aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Nah inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Bukan di tengah-tengah gereja kita aja, bahkan di gereja-gereja yang lain juga hal-hal yang sama juga terjadi. Ya kan, kita seringkali menempatkan yang lain itu lebih tinggi daripada Allah yang kita ingin sembah. Mari kita lihat mengapa kita harus menyembah Allah. Yang pertama yaitu Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kita menyembah Allah bukan karena Allah kurang mulia sehingga kita harus memuliakan Dia. Jangan berpikir bahwa Dia memerlukan kita untuk melengkapi kemuliaannya. Jangan berpikir bahwa Allah itu kalau kita tidak memuji Dia, maka Dia tidak mulia. Jangan berpikir seperti itu. Saya kasih contoh, ada seorang anak kecil yang coba menyalakan lampu senter ke arah matahari pada waktu jam 12 siang. Dia keluar halaman pekarangannya, dia angkat senter yang paling gede, dia arahkan kepada matahari. Mungkin kita ketawa ya, itu bodoh banget ini anak ya. Lalu mamanya bertanya, "Nak, kenapa kamu melakukan hal itu?" Dia katakan, "Nak, Ma, aku takut matahari kurang terang, makanya aku memberikan sinar kepada dia supaya dia lebih terang lagi." Seringkali kita juga memikirkan itu, saya datang untuk memuji Tuhan, saya datang untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan itu kurang mulia. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara-saudaraku. Yang kedua, kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah adalah Sang Pencipta. Allah sebagai Sang Pencipta tidak mengatakan, "Ayo datang menyembah aku, ayo datang ke hadapanku, lalu hormati aku, lalu puji aku, lalu tinggikan aku." Tuhan tidak pernah mengatakan itu karena Tuhan tidak perlu itu. Tuhan sendiri sudah merupakan pencipta kita. Sudah selayaknya kita datang untuk menyembah kepada Dia. Tuhan itu bukan seperti seorang anak remaja yang masih mencari jati diri, lalu kepingin dipuji-puji, diangkat-angkat supaya dia bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Enggak. Kita ingin mendapat berkat dari Tuhan, lalu kita memuji-muji Tuhan, ayo puji Tuhan supaya berkatnya itu lebih banyak lagi datang kepada kita. Tidak, Tuhan bukan anak remaja yang lagi mencari jati diri. Nah saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa Allah adalah pencipta kita? Allah adalah pencipta bukan cuma menciptakan kita, tetapi menciptakan seluruh alam semesta ini. Pada waktu kita berbicara tentang alam semesta, apa yang kita lihat? Kita seringkali melihat bumi, matahari, bulan, lalu dengan planet-planetnya. Lalu kita melihat lebih luar lagi, kita akan melihat kumpulan bintang-bintang, galaksi, ya kan, universal. Lalu ada seorang astronomer yang memperkirakan bahwa jumlah bintang dan planet yang menggantung di semesta raya ini lebih banyak daripada butiran pasir di muka bumi ini. Coba kita bayangkan. Yang kita lihat pasir itu begitu banyak, tetapi astronomer itu mendapatkan bahwa bintang-bintang di luar
yang menggantung di luar sana itu lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi ini. Seberapa besar, seberapa luas pengetahuan kita akan dunia ini. Kita mungkin bisa menangkap, galaksi ini, lalu kita melihat Star Wars, ya, lalu kita melihat di luar ini masih ada angkasa-angkasa yang lain, masih ada universal, masih ada galaksi-galaksi yang lain, ya kan? Itu yang cuma bisa kita nangkap. Yang tidak kita nangkap itu lebih luas, lebih jauh, dan masih banyak yang tidak kita tahu. Kita lihat ciptaan Tuhan. Ya, kita kalau ibu-ibu ke pasar, ibu tahu ini ikan apa, ini ikan apa, ini ikan apa gitu ya kan. Tetapi tahukah kita bahwa masih banyak jenis ikan yang tidak kita ketahui? Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan kita tidak bisa membandingkan diri kita itu dengan Dia. Itu kenapa alasan yang saya berikan bahwa kita harus menyembah Allah. Saudara-saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang dapat mengurangi atau menambahkan kemuliaan Allah. Allah tidak pernah kekurangan sesuatu dalam dirinya. Justru sebaliknya kita yang akan selalu kurang kalau kita keluar dari hubungan dengan Allah. Allah adalah sumber dan dari kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Allah sesungguhnya tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi kita disadarkan bahwa kita ini adalah ciptaannya dan kita layak dan kita harus wajib untuk menyembah kepada Dia. Namun seringkali manusia sadar nggak akan hal itu. Bahkan orang yang sudah percaya datang kepada Tuhan pun tidak sadar akan hal itu. Karena apa? Karena natur manusia, natur dosa itu yang masih ada di dalam kehidupan manusia. Itu yang membawa kita masih tidak terikat dengan Tuhan. Seringkali saya mengilustrasikan gereja itu sebagaikan apa? Bagaikan ruang keluarga. Apa itu ruang keluarga? Ruang keluarga itu merupakan tempat kumpul-kumpul keluarga. Ya, habis makan kita pindah ke ruang keluarga, kita bisa kongko-kongko, kita bisa nonton TV, kita bisa minum kopi. Lalu apa yang terjadi pada itu di ruang keluarga? Terjadi gosip. Benar? Ya kan, kongko-kongko, apapun dibicarakan, tahu gak sih tetangga sebelah itu gimana-gimana, anak perempuannya gimana-gimana gitu. Seringkali hal yang paling terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja itu adalah gosip. Bahkan ada orang mengatakan kepada saya, Muse, tahu gak, kalau mau tahu cerita tentang segala sesuatu datang ke gereja, maka kamu akan mendengar dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Lalu apa lagi yang terjadi? Saya juga mengilustrasikan gedung gereja itu bagaikan ruang pameran. Kalau kita ke Expo, apa yang kita lakukan? Setiap pojokan itu ada pameran-pameran dan kita akan melihat hal itu. Ya kan? Seringkali jemaat juga datang dengan memamerkan dirinya. Sudah terlambat datang tetapi masih titok dari belakang maju ke depan. Ya kan? Lalu masih bisa apa? Masih bisa hai. Ya kan? Hai-nya bukan beginian loh. Hai. Karena apa? Saya pakai cincin baru. Ya kan? Untuk memamerkan sesuatu. Itulah ruang pameran. Cuma lupa bahwa saya datang ke dalam gereja itu untuk menyembah Tuhan. Jemaat lupa bahwa yang diutamakan di dalam gereja itu adalah Tuhan. Bukan saya, bukan dia, bukan siapa-siapa. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja. Di tengah-tengah kehidupan ibadah orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita mendapatkan hadiratnya Tuhan, kita sadar bahwa yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu luar biasa. Secara otomatis kita akan langsung memuliakan Tuhan. Kita secara akan otomatis bernyanyi untuk Tuhan. Kita tidak bisa katakan lagu ini enak loh ya, aku nyanyi. Lagu ini tidak enak, aku gak mau nyanyi, aku duduk aja, diam aja. Ini terjadi gak di tengah-tengah kehidupan penyembahan? Terjadi. Ada jemaat yang tidak mau buka mulut untuk bernyanyi.
Ada jemaat yang kalau bernyanyi itu pada waktu lagu yang enak dinyanyikan. Tetapi kalau lagu yang dia tidak suka, maka dia akan menutup mulut dan tidak akan bernyanyi. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu Anda melihat sebiji berlian, apa yang Anda akan lakukan? Mungkin Anda akan mengatakan bahwa berlian itu bagus sekali, indah sekali. Ya kan, semakin kita melihat berlian yang begitu bersih, begitu jernih, maka kita akan semakin memuji Dia. Kenapa kita tidak kepada Tuhan kita tidak memuji Dia? Semakin kita merasakan kemuliaan Tuhan, semakin otomatis itu kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia, kita akan menyembah kepada Dia. Karena kita sadar bahwa Dia adalah Allah pencipta kita. Namun itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, banyak orang kalau datang ke gereja dia tidak benar-benar menyembah kepada Tuhan. Saya harus bertobat karena banyak komplain akan jemaat yang tidak beribadah. Tetapi itu kenyataan yang terjadi di tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ya kan, kita tidak bisa menutup hati untuk memuji Tuhan. Kita tidak bisa menutup mulut kita untuk memuji Tuhan. Bahkan di Lukas pasal 19 ayat 40 di sana juga dikatakan, batu pun akan berteriak memuliakan Allah. Kalau batu pun bisa memuliakan Allah, apalagi kita sebagai apalagi kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, yang begitu luar biasa, yang hampir sama dan serupa dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa memuji Allah? Nah, saudara-saudaraku, seharusnya di dalam kehidupan kita yang menjadi respon kita kepada Allah yaitu kita harus memuji Dia, kita harus menyembah Dia, karena itu merupakan respon yang paling dasar yang harus kita lakukan apabila kita bisa mengerti bagaimana Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Kemuliaan Allah itu melampaui imajinasi kita. Kalau kita katakan Allah itu adalah Allah yang mulia, saya juga katakan mulia itu membatasi kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Nangkap maksudku? Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia dengan huruf lima huruf ini aja, berarti kita membatasi kemuliaan Allah. Kita cuma menangkap mulia Allah itu cuma dengan akal pikiran kita yang terbatas itu. Padahal Allah yang mulia itu lebih daripada segala sesuatunya. Jauh daripada apa yang bisa kita pikirkan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yang harus kita sadari. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta kita. Kita diundang untuk datang menyembah kepada Allah. Kita bukan cuma merasa bahwa ya aku orang Kristen ya harus datang ibadah di hari Minggu. Lalu saya tiap hari Minggu daftar datang. Lalu sudah itu mengatakan, oh ya saya sudah ibadah loh. Ya kan? Ini merupakan satu paradoks yang saya katakan agak unik gitu ya. Di satu sisi penyembahan itu merupakan perintah Allah. Di sisi lain setiap orang yang berhadapan dengan kemuliaan Allah pasti akan menyembah Dia tanpa harus diperintahkan terlebih dahulu. Nangkap ini? Penyembahan itu merupakan perintah Allah. Kita diundang untuk datang. Tetapi di satu sisi pada waktu kita melihat kemuliaan Allah, kita akan memuji Allah, kita akan menyembah Allah tanpa kita sadarin bahwa kita harus berlutut, bersujud karena menyaksikan satu kemuliaan yang begitu luar biasa. Yesaya pasal 6. Pada waktu Yesaya penuh dengan pergumulan hidupnya, dia datang kepada Allah. Dia datang kepada bait suci, dia mau menyembah kepada Allah. Kalau kita membaca Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Ya, pada waktu dia bergumul, dia datang kepada Allah di rumah bait Allah, dia mendapatkan hadirat Allah, dia mendapatkan penampakan akan Allah. Apa yang dia lakukan? Dia bersujud, dia menyembah. Bahkan sebenarnya kata worship itu adalah berasal dari kata saja yang artinya apa? Menyembah dengan berlutut, menempel badan kita itu di lantai. Hari ini kita bisa duduk dengan nyaman. Hari ini kita bisa duduk dengan AC yang membuat kita nyaman di satu ruangan ini. Kita bisa duduk di kursi yang nyaman. Sudah diberikan sesuatu yang nyaman tetapi hati kita tidak menyembah kepada Allah.
Nah, saudara-saudaraku sekalian, Allah berhak menuntut penyembahan yang eksklusif dari kita, karena Dialah satu-satunya yang layak dihormati, layak diagungkan dan dipuji-puji. Bahkan di dalam Alkitab banyak sekali yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan, Dia Allah yang menebus, Dia Allah yang memelihara hidup kita sampai sekarang. Jadi boleh dikatakan semua keberadaan kita, setiap tarikan, setiap hembusan nafas kita, sesungguhnya itu kita berhutang kepada kemurahan Allah, kita berhutang kepada kuasa Allah. Itulah sebabnya kita harus menyembah kepada Allah. Dan kita melihat sepanjang sejarah Israel kuno, Allah berulang-ulang kali menegur, Allah berulang-ulang kali mendisiplinkan bangsa Israel. Karena mereka mendua hati dalam pelayanan. Mereka menyembah Allah Yahweh, dan tetapi pada waktu yang sama mereka menyembah kepada ilah-ilah lainnya. Dan Allah sungguh benci kepada hal yang seperti itu. Di Matius juga Dia mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menyembah kepada dua tuan. Kalau kita melihat dua raja-raja di sana juga menceritakan bagaimana Allah membenci ibadah bangsa Israel tersebut. Di Amos 5 ayat 21 sampai 23 juga di sana dikatakan, aku bacakan buat saudara-saudaraku. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa Allah marah kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel tahu, sadar bahwa mereka harus menyembah kepada Allah. Lalu mereka memberikan persembahan korban bakaran kepada Allah. Lalu apalagi yang terjadi? Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, memainkan musik kepada Allah. Tetapi Allah mengatakan, aku tidak mau ini. Karena hati mereka tidak ada di dalam penyembahan itu. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka menyembah kepada Allah, setelah menyembah Allah mereka pergi menyembah kepada dewa-dewa lain lagi. Mereka menyembah kepada patung-patung lagi. Mereka menganggap bahwa saya sudah menyembah Allah, sudah selesai. Itu tanggung jawabku kepada Allah sudah selesai. Tetapi Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu bangsa Israel itu apa yang terjadi dengan mereka. Bangsa Israel pada waktu yang sama menyembah kepada Allah, tetapi juga menyembah kepada ilah-ilah lain. Apakah kita juga melakukan hal seperti itu? Kita katakan kita menyembah kepada Allah, tetapi pikiran kita, ideologi kita, pandangan kita, kesehatan yang kita utamakan, uang yang kita utamakan, semua di dalam kehidupan kita yang lebih kita naikkan, tinggikan daripada Allah. Itulah penyembahan berhala kita. Di dalam hidup kita, apakah kita mengaku Allah sebagai satu-satunya Tuhan atas kehidupan kita? Satu pertanyaan buat kita semuanya. Siapa yang kamu cari pada waktu kamu menghadapi kesusahan? Siapa yang kamu cari? Pada waktu kamu dalam keadaan galau, siapa yang kamu cari? Boleh jawab? Siapa yang kamu cari? Tuhan. Benar? Atau punya pergumulan, lalu gue cerita dulu ke suamiku, gue cerita dulu ke istriku, aku cerita dulu kepada pasangan hidupku, aku cari teman dulu untuk curhat semuanya itu. Pada waktu aku menemui kesulitan di dalam pergumulan perusahaan, apa yang aku pikirkan dulu, apa yang aku cari dulu, mungkin aku berpikir, otakku itu berputar, lalu aku mulai mencari bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, saudara-saudaraku, ini realita di dalam kehidupan kita. Yang kita cari itu bukan Tuhan, yang kita cari itu bukan Allah sang pencipta kita. Yang kita utamakan itu bukan Dia, tetapi yang kita utamakan itu adalah apa? Diri kita. Boleh saya katakan, saingan terbesar Allah di dalam kehidupan manusia itu adalah diri manusia sendiri. Eugene Peterson menyindir dengan keras bahwa kita sering mengagungkan Tritunggal yang salah, yaitu seleraku, kebutuhanku, keinginanku. Kita bukan menyembah Allah Tritunggal, kita menyembah Allah Tritunggal yang lain, yaitu seleraku, kebutuhanku, keinginanku. Keinginan untuk menyembah Allah itu ternyata seringkali menjadi kamuflase akan keinginan kita untuk memuaskan diri sendiri. Seringkali yang kita pusatkan di dalam penyembahan kita itu adalah diri kita sendiri tanpa kita sadari.
Tanpa kita sadari itu merupakan menjadi self-centered worship, bukan God-centered worship. Ya kan, yang kita utamakan itu adalah bagaimana saya datang pada waktu aku bergumul, aku datang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong untuk siapa? Untuk diri kita. Kita selalu datang kepada Tuhan dengan banyak permintaan dan permintaan dan permintaan. Kita tidak pernah datang untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak pernah mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak pernah memuji Tuhan terlebih dahulu. Yang kita doakan itu adalah apa? Tuhan, saya bergumul. Tuhan, saya punya kesusahan ini. Tuhan, saya punya kesusahan itu. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak mengatakan itu salah, enggak. Tetapi salahnya itu di mana? Salahnya itu Anda tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Anda memikirkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kayak dukun, kayak orang hebat yang bisa memuaskan kebutuhan kita. Kita lupa bahwa Allah itu sumber segala sesuatu yang perlu kita sembah. Akhirnya apa? Kita menuntut Allah, kita meminta ini dan itu. Tetapi kita tidak pernah menyembah Allah dari hati kita. Satu ilustrasi yang mirip ya. Ada seorang anak kecil yang pergi dengan papa mamanya ke mall. Anak itu senang sekali pada waktu pergi jalan-jalan ke mall. Saya percaya anak-anak kita juga senang ya kalau kita ngajak mereka ke mall. Nah, tapi sadarkah saudara-saudara sekalian, pada waktu anak-anak Anda diajak ke mall, dia sukacita, dia gembira. Dia gembira karena ikut Anda, diajak Anda, atau dia gembira atau sukacita karena dia dapat ke mall. Mana? Saya katakan lebih suka. Wah, kita dapat ke mall, kita bisa pergi beli mainan, kita pergi jalan-jalan. Tetapi apakah kita merasakan senangnya berjalan dengan orang tua ke mall? Buktinya pada waktu anak-anak semakin dewasa dia gak perlu orang tua lagi. Gak usah deh papa mama di rumah aja, gue pergi sendiri aja kok. Ya kan? Gak usah papa mama ikut, gue pergi sendiri, kasih uangku aja deh. Ini gue bisa pergi dengan teman-teman. Ya kan, seringkali juga terjadi di tengah-tengah kehidupan itu, inilah kita yang seringkali kita katakan kita menyembah Tuhan, kita mau ibadah kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya yang kita senangkan itu siapa? Kita senangkan itu adalah diri kita sendiri tanpa kita sadari. Ya kan, nah, saudara-saudaraku, inilah pengalaman penyembahan yang kita lakukan di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Saya kasih beberapa pertanyaan evaluasi buat diri kita sendiri. Apakah kita tetap antusias di dalam menyembah Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti harapan kita? Apakah kita tetap semangat menyembah Allah walaupun musik tidak sebaik biasanya, bahkan berbeda dari preferensi kita? Apakah kita tetap semangat menyembah Allah apabila pengkhotbah dan pemimpin pujiannya bukan idola kita? Apakah kita tetap menyembah Allah walau sendirian dan tidak ada yang melihat? Apakah kita cuma menyembah Allah kalau kita datang ke gereja? Kita nyanyi di gereja dengan suara kencang supaya didengar orang sebelah. Supaya kedengaran suaraku begitu indah. Hati-hati saudara. Penyembahan yang kita lakukan itu bisa membuktikan bahwa kita menyembah akan self-center kita atau God-center. Ya kan? Jangan main-main dengan penyembahan kita. Jangan tunda, jangan tunggu sampai Tuhan mengatakan, aku tidak senang akan ibadahmu. Aku tidak menyenangi ibadahmu. Aku tidak menyenangi musik yang kamu mainkan buat aku. Aku tidak senang akan pujian yang engkau berikan buat saya. Aku tidak senang akan persembahan yang engkau berikan buat saya. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita tidak menyembah secara pribadi kepada Tuhan. Kalau fokus kita datang kepada gereja ini, kepada penyembahan kita itu tidak kepada Tuhan. Kita bisa aja datang ke gereja. Karena udah lama gak datang ke gereja ya.
Ya saya rindu duduk-duduk, kongko-kongko ketemu teman-teman. Nah akhirnya fokus kita kemana? Fokus kita kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Saya seringkali berbicara kepada Kaleb, kalau datang ke ibadah jangan ngomong ya, jangan ngobrol ya. Itu sebelum pandemi ya, kalau kita melihat ibadah kedua jam 9 ya. Biasanya kalau Kaleb datang, ini gak boleh ngomong, nanti gua dimarahin orang-orang Kaleb. Ya kan suka ngobrol, lalu udah mulai ibadah masih bisa ngobrol lagi. Ya kan, saya di persekutuan Kaleb pada waktu itu saya ngomong, ibadah itu untuk Tuhan, bukan untuk kumpul-kumpul dulu. Cari Tuhan dulu. Nanti setelah selesai baru kita kumpul-kumpul di belakang sana. Ya. Tapi ini sebenarnya juga bukan orang Kaleb aja ya. Yang muda juga begituan. Nah saudara-saudaraku sekalian, bagaimana penyembahan kita terutama di masa-masa pandemi ini? Di mana masa-masa online ini, ya kan? Apakah kita ibadah di rumah, lalu kita sesuka kita lakukan, semau aku lakukan, lalu kita bisa ibadah sambil duduk dengan mengambil segelas kopi di samping kita pada waktu dengar khotbah sambil minum kopi. Yang tertawa itu berarti merasakan hal itu. Ya kan? Ada orang yang ibadah online, tetapi pada waktu khotbah bisa tertidur di kursinya. Ini reality loh ya, ini jemaat yang ngomong ke saya. Bahkan ada jemaat yang bisa 1 menit sebelum ibadah baru bangun. Lalu cepat-cepat duduk, buka YouTube, lalu lihat. Belum cuci muka, belum beres, belum ganti baju, belum apa-apa. Pokoknya duduk dulu, udah waktunya ibadah. 1 menit sebelum ibadah mulai. Nah, apakah ini ibadah yang diperkenankan Tuhan? Apakah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Ya kan, kita tidak punya hati untuk menyembah kepada Allah. Kita menyembah Allah karena apa? Karena ya memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, kalau hari Minggu saya tidak datang kepada penyembahan, kepada ibadah, saya akan merasa bersalah karena saya belum check-in ke ibadah tersebut. Lalu apa yang terjadi lagi? Oh, ibadah online saya bisa pilih. Ibadah ini gue suka, gue jalanin. Ibadah itu gue gak suka, ya udah setel deh, mutar deh, ganti channel gitu ya kan. Akhirnya ibadah itu suka ke engkau atau sukanya Tuhan. Kamu tidak siap untuk diubahkan oleh Tuhan melalui ibadah itu. Nah saudara-saudaraku, kembali lagi kepada nats yang kita baca tadi. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk apa kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Dari siapa kita hidup? Kita bukan cuma sekedar dari papa mama akhirnya lahir kita, enggak. Saya katakan tidak. Tetapi itu dari Allah. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memproses kita di dalam kehidupan ini oleh Tuhan. Dan segala sesuatu tujuan kehidupan kita ini adalah untuk Tuhan. Kepada Tuhan saja, bagi kemuliaan. Hidup ini cuma untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan aku. Hidup ini bukan untuk menyenangkan diriku. Hidup ini bukan untuk memperkaya aku. Hidup ini bukan mengenyangkan aku. Tetapi hidup ini adalah untuk Tuhan. Nah saudara-saudari sekalian, pada waktu kita sadar akan hal ini, maka kita akan jalanin penyembahan kita itu betul-betul kepada Tuhan. Kita sadar hidup ini oleh Tuhan. Kita sadar hidup ini hanya untuk Tuhan. Pada waktu kita sadar akan hal itu, masihkah berani kita main-main di dalam penyembahan kita kepada Tuhan? Masihkah berani kita memilih ini ibadah yang aku suka, itu yang aku suka? Masih beranikah kita memilih ini lagu yang aku suka, ini yang lagu yang aku gak suka? Masih beranikah memilih pengkhotbah ini yang aku suka dengar, makanya aku masuk ke channel ini? Nah saudara-saudaraku sekalian, saya percaya setiap ibadah yang dilakukan, baik itu buruk, baik itu jelek, baik itu bagus, itu semuanya pasti ada Roh Kudus bekerja di tengah-tengahnya. Masalahnya apakah Roh Kudus itu menggerakkan hati kita, itu kita meresponinya atau enggak? Masalahnya diri kita, apakah kita meresponi panggilan Tuhan untuk menyembah kepada Dia atau enggak? Itu masalahnya. Nah pada waktu kita mengerti akan ini, mari kita sadar. Mari kita jadikan hidup kita itu menjadi satu penyembahan kepada Allah.
Karena kita tahu hidup ini adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mencari uang, kita cari uang untuk Tuhan. Pada waktu kita membesarkan anak itu untuk Allah. Kalau kita bekerja untuk Allah. Bahkan saya katakan kalau kita makan pun kita makan untuk Allah. Makanya jangan sembarangan makan. Itu juga gue bicarakan kepada diriku sendiri. Akhirnya makin kurus. Itu yang harus saya lakukan karena itu makin sehat. Karena hidupku untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Hidupku ini yang saya persembahkan kepada Tuhan. Itulah penyembahan, itulah persembahan yang kudus, yang sejati, yang kepada Allah. Nah, mulai hari ini saudara-saudaraku, mari kita menjalani ibadah itu hanya untuk Tuhan. Mari kita lakukan semua kehidupan kita ini hanya untuk Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi seorang penyembah yang sejati. Kita harus menjadi true worshiper yang menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Amin. Biar hidup kita diubahkan sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa kami dipanggil untuk boleh menyembah Engkau. Kami dipanggil untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau. Kami menerima respon tersebut karena kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kami diberikan kesempatan anugerah terbesar untuk boleh datang duduk di hadirat-Mu. Menikmati Engkau di dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Tapi biarlah Tuhan juga terus menjaga kami, menjaga hati kami untuk terus fokus hanya kepada Engkau saja. Pada waktu kami ibadah, kami menyembah di dalam hati, di dalam roh dan kebenaran kepada Engkau. Di dalam kehidupan kami, hidup kami juga merupakan satu ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memperkenalkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami ini. Tuhan pimpin kami, biar sepanjang hidup kami boleh menjadi seorang worshiper yang sejati, yang betul-betul menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.